Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Jaden Love Family dengan saya Rina Sigalingging, asal dari Medan Horas bagi orang Batak ya. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di judul di atas, saya Rina Sigalingging mau cerita tentang pengalaman saya melahirkan secara sesar. Waktu saya mengandung anak yang pertama itu, saya mengandung umur kandungan saya itu 40 minggu lebih ya. Dan ada ya, langsung nggak ada tanda-tanda dia lahir ya, padahal sudah habis, sudah lewat dia punya HPL, sudah waktunya dia lahir, tapi nggak ada lagi tanda-tanda lahirnya ya teman-teman. Dan waktu itu langsung dirujuk pihak klinik ke rumah sakit, dan mereka takut kenapa-napa ya teman-teman, karena sudah melebihi dari HPL. Jadi sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit itu, pihak hospital terus bawa saya ke ward. Waktu itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 24 Jun, dan anak saya itu lahirnya 26 Jun ya. 24 Jun saya masuk daftar. Setelah itu esoknya jam 7 pagi tanggal 25 Jun baru dikasih obat. Dan jam sampai malam di sini itu ya teman-teman, kalau kita mau melahirkan, suami kalau masuk rumah sakit yang pemerintah, yang kerajaan, suami tidak temankan ya, tidak boleh menemani kita di dalam rumah sakit itu ya, karena kita harus sendiri dengan para medis ya. Dan saya sendirian, udah dikasih obatnya itu jam 7 sore seperti itu. Sudah ada mulai rasa sakit-sakit, ngilu bagian belakang badan saya, dan terasa dicucuk-cucuk ya. Sudah mulai terasa, sampailah malam itu saya nggak bisa tidur ya, sampai miring ke kiri, ke kanan, memang nggak bisa tidur, berdiri salah, duduk salah ya teman-teman. Dan pada jam 3 pagi seperti itu, jam 3 pagi tanggal 26 Jun 2016, saya langsung nggak bisa ngapa-ngapain, dan yang bisa hanya menangis saja ya, karena seandainya kalau suami saya itu ada di samping saya, mungkin saya akan lebih kuat ya teman-teman. Tapi waktu itu memang nggak ada sesiapa yang bisa menolong kita, hanya kita sendiri dan yang di atas. Waktu itu aku sudah pasrah sekali ya, karena pertama kali memang melahirkan ini pengalaman yang begitu, yang sangat menakutkan ya teman-teman. Dan jam 7 paginya dokternya datang, langsung cek berapa bukaan. Dia bilang sudah bukaan 3. Wow, bahagia sekali ya teman-teman, waktu itu ya, bahagia sekali, sudah bukaan 3 ya. Dan saya itu terus cepat-cepat disuruh minum Milo teman-teman, dan disuruh makan sih, tapi ya namanya pagi gitu. Kalau di rumah sakit itu kan jam makan mereka itu jam 8 lebih seperti itu ya, jam 8 pagi. Sedangkan saya nih disuruh pergi ke bagian labor room, atau bagian tempat khusus untuk melahirkan itu jam 7 pagi ya teman-teman. Jadi saya itu nggak langsung, nggak ada minum Milo atau makan roti atau makan apa-apa, langsung
kosong, zero ya teman-teman. Dan saya pikir, alah, mereka mesti bagi saya makanan nanti di atas seperti itu ya. Saya pun kurang bertanya waktu itu dengan orang, dengan kakak-kakak saya yang sudah pengalaman, kurang bertanya. Jadi saya terus dibawa ke itu labor room jam 7. Ternyata teman-teman, oh my god, oh Tuhanku, ini adalah pengalaman yang menarik ya teman-teman. Sepanjang menunggu waktu bukaan ya teman-teman, kalau teringat itu, nggak dikasih kita minum, suami nggak ada yang nemanin, nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak ada kakak. Rasanya itu ini ya nggak tahu lah ya gimana ya tuh teman-teman. Yang ada di sana, kita itu ditempatkan di labor room yang di samping kita itu orang yang melahirkan juga ya teman-teman. Kiri kanan depan kita itu orang yang melahirkan, yang juga merasakan sakit seperti kita ya, yang sudah bukaan berapa seperti itu ya teman-teman. Dan waktu itu saya baru bukaan 3 dari jam 7 pagi teman-teman, sampailah jam 5 sore sudah bukaan 7 ya teman-teman, sudah bukaan 7. Tapi nggak tahu kenapa ya teman-teman, saya pikir waktu itu saya bisa melahirkan normal ya, sudah bahagia sekali ya. Sepanjang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu saya sudah sebut-sebut nama Tuhan yang di atas, sudah berserah, sudah ya ini pertama kali saya melahirkan. Saya pikir seperti itu ya, nggak ada siapa-siapa, dan saya hanya mampu berdoa dan sebut nama mama saya, dan sebut mama saya saja, panggil mama saya saja ya, yaitu mama saya yang di kampung saja saya panggil, nggak ada yang lain saya pikirkan. Saya hanya panggil, mama doakan anakmu ini agar selamat mama, udah nggak kuat mama, seperti itu ya teman-teman. Karena yang saya tahu itu teman-teman, doa seorang ibu itu sangat bermakna ya. Karena kalau kita berdoa minta pertolongan, kita panggil mama kita, memang sangat. Dan entah kenapa ya teman-teman, udah bukaan 7 waktu itu, tiba-tiba saya punya badan ini bergetar, demam tinggi, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Dan saya punya tangan, tulang-tulang rasanya remuk ya, nggak bisa bergerak seperti itu ya teman-teman. Dan saya itu langsung, oh ya teman-teman, sebelum saya cerita itu, waktu itu saya sudah minta ya dengan dokternya ya, saya udah nggak tahan dokter, walau gimana pun saya mau operasi aja seperti itu. Tapi dokternya nggak kasih izin ya. Sewaktu saya sudah menggigil itu, jadinya emergency operate ya teman-teman, emergency sesar. Saya terus dibawa ke bagian tempat operate, dan saya dioperate di situ. Dan sampailah pukul 6 lebih seperti itulah ya, mendekati pukul 7, saya melahirkan anak saya itu lelaki, Jaden, dengan operasi ya, puji Tuhan ya. Tetapi teman-teman, setelah operasi itu belum lagi berakhir kesakitan yang saya alami. Oh, no. Setelah melahirkan operasi itu, saya tidak langsung disatukan dengan bayi saya ya waktu itu ya, karena katanya saya kena jangkitan kuman. Jadi diasingkan dengan bayi saya itu. Bayi saya itu sudah diturunkan di bagian tempat khusus bayi ya. Kalau yang tinggal di Penang, yang melahirkan di kerajaan sudah tahu lah ya, dia di khusus di tempat bayi di tingkat bawah ya.
Dan saya itu di tingkat atas, di bagian yang masih mengalami sakit lah, seperti itu ya teman-teman. Dan saya dirawat di sana selama 3 hari. Saya nggak jumpa dengan anak saya dan saya nggak bisa lihat muka dia, karena saya hanya melihat dia waktu melahirkan itu dokter nunjuk muka anak saya, dan setelah itu saya langsung nggak nengok. Dan suami saya yang datang ke saya, dia tunjuk gambar anak saya ini, dia bilang kalau anak saya ini penyakit kuning. Kalau di sini itu di Malaysia, di Penang sudah biasa ya, anak yang baru lahir itu, setiap anak yang baru lahir pasti ada jaundice. Nah ya teman-teman, jadi waktu itu dia sudah di bawah dan saya di atas selama 3 hari. Dan selama di atas itu teman-teman, 2 kali berturut-turut dalam 1 hari itu saya menggigil lagi, demam, menggigil, sampai saya punya badan ini, mereka pikir ada kenapa-napa ya, sampai di scan balik, di scan ulang, siapa tahu ada sangkut, ada kenapa gitu ya. Tapi memang besoknya dokternya bilang kalau saya ini kena jangkitan kuman, dan saya sudah dimasukkan darah sebanyak 2 kantong plastik ya, dua kantong plastik. Saya nggak tahu ya itu berapa cc ya teman-teman. Katanya saya kekurangan darah, saya pun nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Jadi teman-teman, setelah 5 hari saya di atas, saya menjumpai anak saya di bawah, dan saya sudah dipindahkan ke ward ya. Saya ditempatkan ke ruangan ward ya, ibu dan anak ya teman-teman. Dan waktu itu saya sudah bisa sih jalan kemana-mana. Tapi waktu pertama kali habis operasi itu memang teman-teman, saya punya kaki nggak bisa bergerak langsung ya. Dan efek obat itu kan masih ada, jadi nggak terasa sakitnya. Dan setelah 1 malaman seperti itu baru terasa sakitnya ya teman-teman. Dan kami pun ditahan selama 1 minggu itu ya di ward, karena anak saya itu penyakit jaundice-nya tadi ya. Oke teman-teman, seminggu setelah itu anti jaga saya pun nggak bisa tahan ya, dia yang jaga ya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, saya pergi ke rumah kakak saya yang di Jalan Perak, dan tinggal di sana, dan dia yang menjaga saya ya. Tapi tidak lama, lebih kurang ada 3 minggu seperti itu juga lah teman-teman. Saya di sana pun teman-teman, itu pada malam hari itu ada datang lagi itu penyakit ya, yang demam menggigil itu ya. Dan saya malam-malamnya itu dibawa berobat lagi karena demam ya teman-teman. Jadi setelah itu sudah habis dari rumah kakak saya, sudah ada hampir 1 bulan ya teman-teman. Saya itu sudah melewati masa berpantang, dan saya sudah bisa jaga anak saya sendiri, sudah mandikan sendiri ya. Tapi itulah ya, antibodi kita kan, daya tahan tubuh kita itu kita nggak tahu kuat atau enggak ya. Tapi kita kan merasa kita sudah bisa melakukan pekerjaan, kita sudah merasa fit kembali ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi kenapa di waktu itu ya, ada 1 hari itu saya tiba-tiba kena sakit perut, karena saya asal makan aja ya teman-teman. Rupa-rupanya padahal saya makannya itu seperti biasa aja ya teman-teman, tapi yang jenis yang umbi-umbian ya, jagung dengan ubi ya. Saya pikir saya ini sudah bisa lah nggak makan nasi ya,
karena kan saya pikir sarapan udah bisa lah makan sarapan ubi atau jagung seperti itu ya teman-teman. Rupa-rupanya tengah malamnya itu jam 10 malam saya merasakan sakit perut. Itu sakit perut sampai ada berulang kali saya pergi ke toilet ya teman-teman. Sampai laki saya itu kebetulan nggak di rumah dia malamnya ya, dan dia pulangnya jam 11 malam seperti itu karena dia ada urusan kerja. Dan sampai jam 3 pagi teman-teman, saya itu sakit perut, muntah seperti itu ya. Dan berulang kali itu perginya ke toilet. Maaf ya teman-teman, saya punya itu sudah tidak normal lah ya. Dan akhirnya jam 3 pagi itu suami saya melihat saya itu menggigil dan demam tinggi ya teman-teman. Dan cepat-cepat terus larikan ke rumah sakit ya, ke hospital ya. Terus dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di hospital dibawanya ke tempat emergency room dan sudah dicek-cek seperti itu, katanya saya ini melahirkan operet, ada apa ya, ada sejarah penyakit itu tadi, jangkitan kuman itu tadi belum stabil lagi ya. Walaupun saya sudah berpantang 1 bulan, tak semestinya saya ini sudah fit, sudah benar-benar fit, sudah benar-benar kuat ya teman-teman. Dan saya itu dilarang dokter itu untuk makan makanan yang mengandung angin ya, yang mengandung gas dulu ya, yang bergas seperti itu. Dan saya disuruh berpantang lagi ya teman-teman. Dan ya memang saya berpantang betul-betul. Dan saya memang nggak, kalau menurut orang Cina ya, kalau mau ikut pantang orang Cina tuh kita selama 40 hari nggak bisa mandi, dan selama 3 minggu itu nggak bisa langsung cuci rambut ya. Dan menurut anti yang jaga saya itu, minum air putih pun nggak bisa, nggak dikasih ya. Katanya memang ini pantangannya agak susah, dan mungkin sekarang kamu punya badan itu akan kuat, nampak kuat, tapi setelah kamu berumur 30 seperti itu ya, itu menurut mereka ya teman-teman. Tapi saya itu percaya saja, ikut saja ya arahan itu ya, karena saya kan baru pertama kali melahirkan ya, dan kurang minim pengalaman ya. Jadi katanya nggak bisa minum air, jadi harus yang benda-benda yang makan makanan yang sejenis yang bergas seperti itu nggak bisa ya, memang harus betul-betul dijaga ya. Oke teman-teman, aku akan bagi tips untuk membuat kita sehat ya, sewaktu kita sesar apapun itu juga ya teman-teman. Dan obat yang saya pakai, saya minum itu, ini namanya Brands ya teman-teman. Ada ini pati ikan haruan ya, tapi ini pati ayam ya teman-teman. Saya minum ini selama berpantang sampailah sekarang ya, masih minum ini ya. Cuman kadang-kadang aja sekarang saya minum ini gara-gara bau dia ya, cukup menyengat ya. Saya tidak terlalu suka dia punya bau ya teman-teman. Dan pati ikan haruan sangat-sangat bagus untuk yang operet ya, yang sesar ya. Dia akan cepat menyembuhkan luka. Tapi kata orang tidak sepenuhnya ya menyembuhkan luka, karena boleh menyebabkan gatal ya, orang bilang, nggak tahu juga ya. Dan yang lagi satunya ini aku pakai itu sangat-sangat bagus ya, semprot selalu ya. Dan ini yang rekomenkan, ini kawannya kakak aku, keluarga Batak di Malaysia ya, channelnya ya teman-teman. Tengok di atas ya, keluarga Batak di Malaysia. Tolong subscribe dia ya teman-teman, sokong dia juga ya, dia adalah kakak kandung saya. Terima kasih. Tolong dia ya teman-teman. Oke, ini kawan dia yang rekomen ya teman-teman. Jadi saya itu pakai ini, dan sampai sekarang ini botol kedua. Saya sudah melahirkan 2 orang anak ya teman-teman. Ini botol kedua.
Jadi karena ini sangat susah saya dapatkan, jadi saya betul-betul menjaga dia ya. Harganya pun sekitar 200 ringgit seperti itu ya. Mahal sih ya. Untuk obat ya kita mahal pun asalkan berhasil ya, asalkan sangat bermanfaat untuk kita boleh beli ya teman-teman. Oke, tips yang dari aku juga, rajin minum sup apapun itu, sup ayam atau sup tulang atau sup apa. Kalau orang Cina ada khusus ya sup herbal ya, dan sampai sekarang saya amalkan itu sup herbal ya teman-teman, karena katanya bagus ya untuk badannya. Saya ikut aja seperti itu. Dan kalau saya masak sup pun pasti beli itu dia punya rempah-rempah ya. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih juga buat kakakku keluarga Batak di Malaysia, channel dia ya teman-teman. Karena kalau bukan support dia, saya mungkin ya waktu melahirkan Jaden itu atau selama berpantang itu mungkin saya nggak akan kuat tanpa sokongan kakakku itu ya. Dan bila saya ingat, kalau saya ingat dulu waktu mengidam Jaden ini, dulu saya sering tinggal di rumah dia juga ya teman-teman. Itulah enaknya, senangnya, bahagianya tinggal ada keluarga ya di sisi kita ya. Karena tidak semua kawan bisa seperti saudara ya, dan tidak seperti itu juga karena waktu itu aku memang nggak ada kawan yang dekat ya, yang semuanya jauh-jauh ya teman-teman. Jadi sewaktu aku mengidam itu, kakakku penuh perjuangan sekali. Aku itu ngidamnya makanan orang Indonesia ya, dan aku selalu di rumah dia tinggal ya, karena suamiku juga izinkan aku tinggal bersama dia ya. Dan masakan Indonesia, tapi minta ampun, setiap cium bau makanan itu wow, sangat-sangat tidak bisa ya teman-teman, sangat-sangat bau ya. Dan sampai bila saya ingat dulu waktu saya mengidam itu, saya mengidam nasi kerabu ya teman-teman. Nasi kerabu saya mengidam, saya tinggal di Jastown, pergi ke Bayan Lepas, hanya pasar malam Bayan Lepas hanya untuk cari nasi kerabu ya, karena saya mau yang itu aja, dari pasar malam yang itu aja ya teman-teman. Karena dulu saya kerja kilang, kerja perusahaan itu, saya selalu pergi ke pasar malam yang itu ya teman-teman. Jadi saya itu mengidam sampai sudah malam seperti itu, udah jam 7 malam. Kakak saya pun terpaksa bawa saya, padahal sebenarnya dia nggak bisa keluar ya, karena udah malam, larut malam seperti itu ya. Dan terima kasih juga kakak, terima kasih. Melalui lewat video ini aja aku bisa ucapin terima kasih, karena ya dalam doaku juga, dalam tulus dari hatiku juga aku mengucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi kenangan ya cerita ini. Dan buat kamu Jaden, semoga sehat-sehat ya nak, semoga panjang umur selalu ya, dan Tuhan memberkati tumbuh kembangmu ya nak. Dan inilah video cerita mama tentang asalnya kamu jadilah sekarang. Terima kasih ya anakku karena hadir di kehidupan mama. Terima kasih. Oke lah teman-teman, begitu saja saya punya pengalaman pribadi, tapi ya saya harap ini pengalaman setiap orang juga ya. Karena orang yang sesar itu ya pasti sudah tahu lah ya bagaimana perasaannya melahirkan sesar itu. Jadi teman-teman jangan pikir kalau melahirkan sesar itu
nggak sakit lah, nggak apalah, ya jangan seperti itu ya teman-teman. Nggak usah pikirkan apa kata orang ya. Mau kita normal atau melahirkan sesar, itu dua-duanya butuh perjuangan ya teman-teman, dan kita harus menghargai itu ya teman-teman. Dan saya itu sudah melahirkan yang normal dan yang sesar. Yang pertama sesar, yang kedua normal. Oke teman-teman, dan untuk cerita yang anak saya yang kedua, kita jumpa lagi di video yang seterusnya ya teman-teman. Saya akan bikin untuk part itu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, please subscribe ya, sokong Omak Jeden ya, please ya teman-teman. Sokongan kalian sangat bermakna untuk Omak Jeden ya, agar semangat Omak Jeden ini ya, biar bisa berjaya seperti kalian juga, dan orang-orang seperti orang-orang lain juga ya teman-teman. Semoga Tuhan memberkati kita semua, apalagi di musim PKPB ini, musim lockdown ya. Lockdown sudah lepas ya, sekarang PKPB. PKPB orang Malaysia bilangnya. Semoga kita sehat-sehat dan tetap bersabar, dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.